Belakangan ini kita sering menemui berita baik itu di media mainstream ataupun media sosial, begitu sulitnya di dalam mencari pekerjaan. Begitu pula PHK pun terjadi di mana-mana, baik itu di sektor IT ataupun sektor-sektor lain secara umum. Lalu bagaimana nasib mereka yang sekarang berkarir sebagai seorang software engineer? Atau mereka yang baru saja lulus di perguruan tinggi dan ingin berkarir di dunia IT. Lalu, apakah benar profesi sebagai seorang software engineer itu telah berada di dalam senjakalanya? Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita akan bahas permasalahan tersebut di dalam episode kali ini. Jika dilihat dari sejarahnya, software engineer sebagai sebuah profesi itu mulai banyak dibutuhkan ketika banyak komputer mainframe dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan di industri penerbangan atau perbankan dan jasa keuangan yang waktu itu mulai menginvestasikan teknologi informasi di perusahaan mereka. Lalu dengan kemunculan internet, semakin murahnya komputer pribadi, gawai serta populernya penggunaan teknologi cloud, profesi software engineer ini pun mulai mendapatkan lonjakan kebutuhannya. Di masa itu, teknologi informasi itu bukan lagi sebagai faktor pembeda perusahaan, namun sudah menjadi faktor penentu apakah perusahaan itu tetap kompetitif atau tidak. Alhasil, jurusan seperti teknik komputer, sistem informasi, computer science, teknologi informasi, hingga software engineering itu menjadi beberapa jurusan yang paling diminati. Terlebih, mereka yang bekerja di bidang yang terkait dengan TI biasanya dikenal memiliki pendapatan yang di atas rata-rata, jam kerja yang fleksibel, dan masa depan yang cerah. Semuanya tampak normal dan baik-baik saja, sampai datang era pandemi COVID-19. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. Merebaknya pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu membuat beragam pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan social distancing untuk menghindari merebaknya penyebaran virus. Kebijakan ini pada dampaknya kemudian memicu banyak startup teknologi itu melakukan ekspansi besar-besaran dengan didukung guyuran dana jumbo dari venture capital. Banyak dari startup teknologi tersebut pun kemudian berlomba-lomba melakukan rekrutmen besar-besaran dengan menawarkan kompensasi yang tidak masuk akal untuk menarik karyawan berpindah dari perusahaan yang lama ke startup mereka. Masa-masa itu mungkin masa-masa indah bagi para pelaku industri teknologi. Meskipun bulan madu itu tidak bertahan lama, bubble pun meletus. Ternyata tidak semua ekspansi besar-besaran tersebut dapat membuahkan hasil. Kondisi resesi ekonomi yang muncul setelahnya, perang dagang, konflik regional antar negara, hingga dirilisnya generatif AI, itu memaksa banyak perusahaan menyesuaikan kembali struktur organisasi mereka guna mengefisienkan anggaran dan sumber dayanya. Alhasil, layoff besar-besaran pun terjadi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi fenomena global di seluruh dunia. Era inilah yang kemudian dikenal sebagai tech winter, yang ternyata berlangsung lebih lama, terutama ditambah dengan beragam permasalahan ekonomi
yang ada di dalam negeri dan kondisi global. Kondisi seperti ini tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi mereka yang sedang membangun karir di industri IT atau mereka yang akan bekerja di industri ini. Apa yang dapat kita lakukan? Winter is coming. Might just be the cold. Winter is coming. It's cold outside. You don't know cold. Winter is coming for him. Ya, musim dingin telah tiba. Bahkan kita sudah berada di musim dingin itu. Dan di musim dingin, hanya mereka yang mempersiapkan dirinya dengan baik, beradaptasi dengan baik, yang akan bertahan dan bahkan menjadi lebih tangguh saat musim dingin itu usai. Kemampuan beradaptasi adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ditawar-tawar di tengah perubahan hebat teknologi. Seperti misalnya di tengah gempuran teknologi generatif AI, yang bahkan menurut CEO Nvidia disebutkan bahwa nantinya bahasa pemrograman itu tidak diperlukan lagi. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. Teknologi generatif AI memang sudah tidak terbendung dan tidak mungkin dilawan. Jadi daripada Anda bertarung dan bersaing dengan AI, maka akan lebih baik jika Anda beradaptasi menjadi programmer yang mampu mengutilize AI dengan baik. Maka sekarang isunya menjadi berbeda. Bukan lagi AI melawan programmer, namun lebih ke programmer yang dapat mengutilize AI dengan optimal lah yang akan survive timbang programmer yang tidak mampu menggunakan AI. Tapi mengutilize AI di sini bukanlah sekedar memberi prompt dan menggunakan jawabannya secara mentah. Tentu tidak sesederhana itu. Mengutilize AI di sini maksudnya adalah Anda dapat mengetahui bagaimana AI itu bekerja, apa kelebihannya, kelemahannya, sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai alat bantu yang optimal untuk mempercepat hal-hal yang sifatnya repetitif. Misalnya, membantu Anda menulis boilerplate code atau mencari bug yang sifatnya remeh-temeh. Karena kemampuan AI itu memiliki batas. Menurut riset, jika Anda tidak menggunakan AI dengan tepat, AI justru dapat meningkatkan level bug hingga 41%. Hal tersebut dikarenakan AI kurang paham terhadap konteks bisnis. Mungkin AI mahir untuk menghindari sintaks error, namun bisa menyebabkan logic error yang mungkin lebih susah dicari dan lebih berbahaya. Karena itu, sebagai programmer, selain Anda harus dapat memahami konsep-konsep dasar pemrograman, Anda juga harusnya memiliki dialektika berpikir yang baik, memiliki kemampuan problem solving, berpikir kritis, dan tahu bagaimana menganalisa dan memahami masalah. Kemampuan-kemampuan tersebutlah yang merupakan kemampuan dasar yang harusnya dimiliki seorang programmer, namun ternyata teramat penting dan membuat Anda tetap relevan di dunia industri. Albert Einstein, fisikawan yang pernah mencetuskan teori relativitas, pernah berkata, "Jika saya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah, maka saya akan menghabiskan 55 menitnya untuk memahami masalah tersebut dan 5 menit sisanya untuk menyelesaikannya." Jadi, disinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan memahami konteks bisnis. Yang seharusnya kemampuan-kemampuan itu dipegang Anda sebagai seorang software engineer, dan AI hanyalah alat yang memberikan saran atau masukan. Andalah sebagai manusia
yang wajib mengevaluasinya dan memberikan keputusan akhir berdasarkan data dan pemahaman Anda. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan yang tidak? Salah satunya adalah makhluk hidup akan selalu memiliki keinginan untuk bertumbuh, berubah, dan berkembang. Dan untuk menghadapi dunia yang terus berubah, Anda sebagai manusia harus mau untuk selalu bertumbuh, berubah, dan memperbarui isi pikiran Anda agar terus dapat relevan. Karena itulah semangat dan kemauan belajar Anda tidak boleh pernah surut. Selalu investasikan waktu Anda untuk melihat hal apa yang baru dan pikirkan peluang apa yang bisa Anda dapatkan dari perubahan tersebut. Karena yang namanya keahlian teknis itu akan dengan cepat obsolete hanya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan meskipun beberapa tahun nanti akan banyak pekerjaan yang tergantikan, akan ada pula profesi baru yang tercipta akibat teknologi. Cloud computing, data science, data engineering, dan cyber security adalah beberapa contoh pengetahuan teknis yang perlu Anda pelajari untuk dapat bertahan dan survive di dunia teknologi informasi. Dan yang perlu Anda ingat, bahwa inti dari pemrograman itu adalah menyelesaikan permasalahan. Dan untuk menyelesaikan permasalahan, Anda harus mengetahui apa masalah yang ingin Anda selesaikan. Dan untuk itu, Anda harus perlu bertanya, dan bertanya ini adalah salah satu skill berkomunikasi. Ya, interpersonal skill, yang merupakan salah satu aspek yang sering dilupakan banyak programmer. Yang dimana programmer sering dicitrakan hanya duduk di depan komputer dan menghindari diri dari berkomunikasi dengan orang lain. Baginya kalau bukan code, itu bukan urusan saya. Sebuah mindset yang cepat atau lambat pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya sendiri. Karena salah satu skill yang membuat Anda bertahan di dunia ini itu adalah skill berkomunikasi, bernegosiasi, tahu bagaimana caranya berempati, mengutarakan pendapat, dan bagaimana berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang membedakan kita dengan mesin. Kita harusnya tidak boleh hanya berpuas diri hanya menjadi seorang software engineer. Namun, harus menaikkan level kita tidak hanya sebagai seorang software engineer, namun sebagai seorang software craftsman yang tidak hanya jago coding, namun juga memahami bisnis, memiliki sense of ownership, dan mampu berkomunikasi terhadap klien yang ingin Anda selesaikan permasalahannya.